Dehidrasi. Pasien sering kekurangan banyak cairan karena muntah dan diare. Jadi mereka perlu cairan melalui infus untuk mencegah dehidrasi. 2. Pengobatan untuk gejala lainnya. Pasien mungkin diberi obat untuk mengurangi demam atau nyeri, dan mereka mungkin perlu oksigen atau bahkan dukungan ventilasi jika mereka kesulitan bernafas. 3. Pencegahan infeksi sekunder. Pasien dengan Ebola sangat rentan terhadap infeksi lain, jadi mereka mungkin perlu antibiotik atau obat lainnya untuk mencegah atau mengobati infeksi. Kesimpulan dari apa yang sudah kami bahas yaitu pada tahun 2014 sampai 2016 terjadi wabah penyakit Ebola di Afrika Barat yang merupakan epidemi Ebola terbesar dan paling kompleks di dunia. Wabah ini menewaskan lebih dari 11.000 orang di negara-negara seperti Guinea, Sierra Leone, dan Liberia. Penyakit ini ditularkan melalui kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh orang yang terinfeksi. Langkah-langkah telah diambil oleh pemerintah dan organisasi kesehatan untuk mengatasi wabah ini, termasuk pendirian pusat perawatan dan vaksinasi. Saat ini dunia lebih siap dalam menangani wabah Ebola dengan adanya vaksin dan persediaan darurat global. Sekian presentasi dari kami akan membuka sesi tanya. Saya Gumewan akan bertanya. Apakah ada langkah-langkah pencegahan yang harus diambil untuk menghindari infeksi Ebola? Saya ingin bertanya Baiklah, kami dari kelompok 6 ingin bertanya, yaitu bagaimana wabah penyakit virus Ebola bisa dihentikan? Terima kasih atas kesempatan kita. Kami dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Ebola adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius. Bagaimana jika penyakit ini menular ke negara lain? Kami dari kelompok 4 ingin bertanya apa saja yang menjadi dasar klasifikasi virus Ebola ini. Pertanyaan saya, kapan pertama kali virus Ebola ditemukan? Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok yang lainnya. Yang pertama, kelompok 2 dan 6, mereka memberikan pertanyaan yang sama, yaitu bagaimana cara untuk menghentikan penyakit Ebola. Nah, caranya ada beberapa. Yang pertama, identifikasi dan isolasi kasus. Jadi kasus-kasus yang dicurigai atau terkonfirmasi terinfeksi Ebola harus segera diidentifikasi dan diisolasi untuk mencegah penyebaran yang lebih lanjut. Yang kedua adalah pelacakan kontak. Kontak dekat dari orang yang terinfeksi Ebola harus diidentifikasi dan dipantau secara ketat. Yang ketiga adalah vaksinasi. Sudah jelas bahwa vaksinasi dapat menjadi langkah penting dalam mengendalikan wabah Ebola. Yang keempat, perawatan medis yang adekuat. Yang kelima adalah edukasi dan kesadaran masyarakat. Jadi masyarakat perlu diberikan informasi yang akurat tentang Ebola, termasuk cara penularan dan langkah-langkah pencegahan. Yang keenam ada peningkatan kebersihan dan sanitasi. Yang ketujuh ada kerjasama internasional. Jadi wabah Ebola seringkali melintasi batas negara sehingga kerjasama internasional dalam hal penanganan dan respon sangat penting. Itulah langkah-langkah yang dapat dilakukan dan selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana penyakit Ebola bisa menyebar ke negara lain? Yang pertama ada pergerakan manusia. Jika seorang terinfeksi melakukan perjalanan ke negara lain tanpa menyadari dirinya itu terinfeksi. Yang kedua itu kontak dengan orang yang terinfeksi. Jika seorang memiliki kontak langsung dengan orang yang terinfeksi Ebola, baik di negaranya ataupun di negara lain. Yang ketiga adanya
mengalir. Kedua, hindari kontak langsung dengan cairan tubuh yang terinfeksi. Ketiga, jauhi kontak dengan hewan yang terinfeksi Ebola. Keempat, hindari menyentuh benda yang terkontaminasi. Yang kelima, tunda perjalanan ke daerah yang terinfeksi Ebola. Dan yang keenam, laporkan gejala mencurigakan ke perawatan medis. Dan untuk pertanyaan dari kelompok 7, kapan pertama virus Ebola ditemukan? Wabah virus Ebola di Afrika Barat terjadi di tahun 2014 hingga 2016. Wabah ini dimulai di Guinea pada bulan Desember 2013 dan kemudian menyebar ke Liberia dan Sierra Leone. Wabah tersebut menewaskan lebih dari 111.000 orang di 3 negara tersebut. Wabah Ebola di Afrika Barat dianggap sebagai salah satu epidemi terburuk dalam sejarah dengan dampak yang luas dan signifikan. Jadi, pertama kali itu pada Desember 2013. Wabah COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 sampai 2022. Riwayat penyakit virus corona menjadi COVID terbaru sejak pekan tahun 2020. Virus ini mendadak menjadi teror mematikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah menuntut nyawa ratusan orang hanya dalam waktu 2 pekan. Faktor risiko berdasarkan data yang didapatkan populasi yang lebih tinggi dari COVID-19 yaitu orang dewasa, pasien yang mempunyai kondisi medis, serius dan pulih indikator COVID-19. Yang pertama tempat menjadi virus beberapa kali atau tabungan tempat penyebaran virus di seluruh dunia. Yang kedua orang yang terkena dampak virus COVID yaitu penyebar dan mewabah tapi tidak semakin terpapar virus pertama kali terjadi pada tahun 2019 karena virus tersebut mulai mewabah di dunia pada tahun 2020 sampai 2022. Frekuensi tambahan jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 paling banyak pada bulan Juli 2021 dengan 509 kasus dan yang paling tinggi bulan April 2020 dengan 7 kasus. Adapun cara penularan, dilansir dari WHO, virus COVID-19 dapat menyebar melalui berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama melalui droplet, yang kedua melalui kontak fisik, yang ketiga melalui permukaan yang terkontaminasi, yang keempat perawatan video dengan pemeriksaan organisasi yang baik dan penyebab kesimpulannya yaitu virus corona atau COVID-19 menjadi agen dunia sejak pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada Januari 2020. Virus ini menyebar dengan cepat dan merangkul banyak nyawa hingga saat ini. Obat yang diberikan untuk virus ini masih dalam tahap penelitian. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja dampak sosial yang terjadi akibat pandemi COVID-19? Terima kasih. Apa yang menyebabkan COVID-19 memiliki tingkat kematian yang tinggi dibandingkan dengan flu biasa? Baiklah, kami dari kelompok 5 akan bertanya, apakah ada perbedaan antara COVID-19 dengan flu dan pilek? Perkenalkan, nama saya Masra Lagumbang dari kelompok 6. Pertanyaan saya, bagaimana COVID-19 menyebar dan apa langkah-langkah pencegahan yang efektif? Terima kasih. Berapa lama waktu yang diperlukan sejak tertular dan terinfeksi hingga muncul gejala penyakit infeksi COVID-19? Perkenalkan, nama saya Larisla Rangkuti. Kami dari kelompok 7 ingin bertanya, berapa lama masa inkubasi virus corona?
yang ada sekitar 5-6 hari. Pertanyaan dari guru Rosa, apakah ada perbedaan pengaruh dan perbedaan yang pertama adalah umumnya Baiklah, kami tidak bagaimana komisi 11 berkembang dan langkah pencegahannya, yaitu interaksi ruangan hingga ruangan interaksi baik untuk mengurangi konsentrasi dan penularan. Baik, kami akan menjawab dari kelompok berapa lama masa intubasi pernah, yaitu ikut pedoman lokal mematuhi aturan dan pedoman pencegahan COVID-19 yang berlaku di wilayah Anda. Baik, terima kasih dari kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang akan dibawakan oleh teman-teman saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kami membawa penyakit mengenai wabah Zika yang terjadi di Amerika Selatan pada tahun 2015 dan 2016. Latar belakang wabah ini, virus Zika pertama kali dideskripsikan pada monyet Rhesus sentinel yang demam di penangkaran di hutan Zika di Entebbe, Uganda pada tahun 1947. Pada tahun 1948, virus tersebut ditemukan dari nyamuk Aedes africanus di hutan Zika. Kasus manusia pertama dilaporkan tak lama kemudian pada tahun 1952. Virus Zika tersebar luas di luar Afrika. Wabah telah dijelaskan di Mikronesia dan Polinesia Prancis. Wabah besar Zika diumumkan di Amerika pada tahun 2015-2016 yang kemudian menyebar sebagian besar melalui perjalanan ke negara bagian US. Pada bulan Februari 2016, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan penyebaran virus Zika sebagai darurat kesehatan masyarakat. Di mana di sini indikator kasus tersebut, pertama tempat itu ada di Amerika Selatan yaitu Brazil. Orang yang terjangkit ada 250 orang pada tanggal 9 Desember 2016. Waktu penyebarannya itu dalam jangka 18 bulan. Yang kedua, faktor penularan. Yang pertama ada identifikasi. Agennya itu nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, di mana hostnya itu manusia, lingkungan yaitu lingkungan yang tropis maupun subtropis. Selanjutnya, cara penularan. Penyakit Zika umumnya ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes yang terinfeksi virus Zika. Selain itu, penularan dapat terjadi melalui hubungan seksual dengan seseorang yang terinfeksi Zika atau dari ibu ke janin selama kehamilan. Adopsi tindakan pencegahan seperti menggunakan kelambu, mengenakan pakaian tertutup, dan penggunaan bantuan nyamuk dapat membantu mengurangi risiko penularan melalui gigitan nyamuk. Adapun langkah pengendaliannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, tindakan pengendalian. Pencegahan penyakit Zika melibatkan pengendalian vektor seperti nyamuk Aedes aegypti dan tindakan personal. Pakailah pakaian yang melindungi tubuh
saat tidur, dan hindari genangan air yang bisa menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Jika sudah terinfeksi, istirahat cukup dan minum banyak cairan. Konsultasikan dengan profesional kesehatan untuk penanganan lebih lanjut. Yang kedua, rencana tindakan lebih lanjut. Penting untuk mencari bantuan medis segera jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami gejala Zika. Dokter dapat memberikan diagnosis yang tepat dan merencanakan tindakan, pengobatan atau manajemen gejala. Selain itu, hindari gigitan nyamuk dengan menggunakan repelan, mengenakan pakaian pelindung, dan memasang jaring nyamuk di sekitar tempat tinggal. Pastikan juga untuk menghindari perjalanan ke daerah yang terinfeksi Zika, terutama jika Anda sedang hamil atau berencana hamil. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa virus Zika menjadi perhatian besar bagi ibu hamil? Apakah ada komplikasi yang ditimbulkan dari infeksi virus Zika? Perkenalkan, nama saya Stefani Pinati Lubus. Kami akan bertanya dari kelompok 7. Apakah virus Zika memiliki kesamaan dengan penyakit DBD? Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Sarah Maundia dari kelompok 6. Baiklah, pertanyaan saya, gangguan-gangguan apa saja yang dirasakan oleh tubuh manusia ketika terinfeksi virus Zika? Kami dari kelompok 5 akan bertanya, apakah ada vaksin yang telah dikembangkan untuk melawan virus Zika? Terima kasih. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan bertanya, apa dampak sosial dan ekonomi dari wabah virus Zika? Terima kasih. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi pertanyaannya, mengapa virus Zika menjadi perhatian besar bagi ibu hamil? Setiap ibu hamil perlu berhati-hati terhadap serangan dari virus Zika karena dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi pada bayi. Maka dari itu penting untuk mengetahui gejala awal infeksi virus Zika pada ibu hamil guna mendapatkan penanganan dini. Baiklah, kami akan menjawab kelompok 2. Apakah ada komplikasi yang ditimbulkan dari infeksi virus Zika? Jawabannya itu ada infeksi yang ditimbulkan dari virus Zika, misalnya seperti keguguran, lahir mati, dan kelahiran prematur. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Virus Zika menyerang bagian tubuh apa? Virus Zika yang telah menginfeksi manusia akan dapat menimbulkan beberapa gangguan pada tubuhnya. Beberapa gangguan yang mungkin dinampakkan diantaranya adalah demam, mata merah, nyeri di bagian persendian, dan juga ruam kulit di bagian kulit. Selanjutnya, kami akan menjawab kelompok 5. Pertanyaannya, apakah ada vaksin yang telah dikembangkan untuk melawan virus Zika? Jadi, belum ada vaksin yang secara resmi disetujui untuk melawan virus Zika. Namun, penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan vaksin yang efektif melawan virus ini. Pastikan untuk memeriksa sumber informasi terkini atau otoritas kesehatan setempat untuk pembaruan terbaru mengenai pengembangan vaksin Zika. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab dari kelompok 7, di mana pertanyaannya, apakah virus Zika memiliki kesamaan dengan penyakit DBD? Virus Zika merupakan jenis sebuah virus yang memiliki kesamaan dengan virus dengue yang merupakan kelompok arbovirus. Kedua virus tersebut ditularkan melalui nyamuk Aedes yang tersebar di berbagai wilayah. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa dampak sosial ekonomi dari wabah virus Zika? Dampak tersebut antara lain: 1. Kesehatan masyarakat. Meningkatnya kasus penyakit terkait Zika dapat menyebabkan beban kesehatan masyarakat yang berat, termasuk jumlah kasus mikrosefali pada bayi baru lahir dan ibu yang terinfeksi Zika selama kehamilan
kehamilan. 2. Dampak pada kehamilan. Perhatian khusus diperlukan terutama pada ibu hamil karena virus Zika dapat menyebabkan cacat pada janin. Yang ketiga, industri pariwisata. Daerah yang terkena wabah virus Zika dapat mengalami penurunan pariwisata karena kekhawatiran akan penyebaran penyakit. 4. Ekonomi lokal. Bisnis lokal khususnya di sektor pariwisata dan layanan mungkin mengalami penurunan pendapatan karena ketakutan dan kewaspadaan terhadap virus. Sekian jawaban dari kami, apakah puas? Selamat sore, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang wabah HIV/AIDS yang telah terjadi sejak tahun 1980-an. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dalam melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Sementara itu, AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. HIV/AIDS pertama kali ditemukan pada tahun 1981 di Amerika Serikat pada pria homoseksual. Di California pada tahun 1982 sudah ditemukan pada hemofilia dengan cara penerimaan transfusi darah, pemakaian obat bius secara intravena, dan orang yang berhubungan seksual dengan kelompok-kelompok. Sejak kasus HIV/AIDS di Indonesia pertama kali ditemukan di Bali pada tahun 1987 oleh seorang wisatawan Belanda. Faktor penularan agen virus HIV, host manusia, lingkungan, hubungan seksual, transfusi darah, dan lain-lain. Cara transmisi yang diketahui dan diakui pada saat ini adalah melalui hubungan seksual ataupun homo dan heteroseksual. Transfusi darah penggunaan jarum suntik yang tercemar, intraderin, perinatal ataupun kontak dengan darah yang terinfeksi pada waktu partus, dan postnatal ataupun melalui air susu. Cara hubungan anogenital merupakan perilaku seksual dengan resiko tinggi untuk penularan HIV karena mukosa rektum tipis dan mudah luka pada waktu berhubungan secara anogenital. Pengendalian HIV/AIDS dan infeksi menular seksual dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penularan dan penyebaran HIV/AIDS dan IMS di kalangan masyarakat. Salah satu pendekatan pengendalian HIV/AIDS dan IMS adalah perubahan perilaku beresiko. Di samping itu, bagi mereka yang sudah tertular HIV atau disebut orang dengan HIV/AIDS (ODHA) diberikan terapi antiretroviral atau ARV untuk mencegah kematian atau mortalitas, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kualitas hidup. Demikian presentasi dari kami. Kami ingin membuka sesi pertanyaan dari pihak kelompok. Jadi pertanyaan saya, apa yang menjadi asal-usul virus HIV dan bagaimana virus ini pertama kali menyebar ke manusia? Terima kasih atas kesempatan yang saya berikan. Nama saya Natali Kidimporo. Saya akan bertanya, mengapa HIV dapat menyebabkan seseorang dalam waktu lama dapat menderita berbagai jenis penyakit? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nadine dari kelas C, kelompok 3, akan bertanya bagaimana upaya global dalam menanggulangi penyakit HIV. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 5 akan bertanya, mengapa penting untuk melakukan tes HIV secara rutin? Nama saya Nadine Japatiti dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, mengapa orang yang menderita penyakit HIV atau AIDS sulit untuk disembuhkan? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Teresa Sumantun dari kelompok 7 akan bertanya, perilaku apa yang berisiko tinggi terhadap HIV? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh para kelompok. Kami ingin menjawab pertanyaan dari tiap-tiap kelompok. Dari yang pertama, asal-usul virus HIV dan pertama kali tersebar ke manusia. Virus HIV berasal dari chimpanzee di Benua Afrika Tengah dan yang kini telah berpindah ke manusia sekitar awal abad ke-20. Penularan pertama kali ke manusia kemungkinan terjadi melalui kontak langsung
Yang kedua, pengguna jarum suntik bersamaan, terutama dalam konteks penggunaan narkoba. Yang ketiga, transfusi darah dari donor yang terinfeksi HIV sebelum adanya tes yang memadai untuk mendeteksi virus. Yang keempat, penularan dari ibu ke bayi selama kehamilan. Persalinan akan menyusui jika ibu terinfeksi HIV. Sekian dari jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok pada puas? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan itu wabah penanggulangan dan pada awak kapal pesiar Princess wabah norovirus tahun 2014. Norovirus adalah kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada saluran pencernaan manusia. Norovirus terkenal karena kemampuannya menyebabkan wabah cepat di berbagai lingkungan, terutama di tempat-tempat dengan kepadatan populasi tinggi seperti kapal pesiar. Penyebaran norovirus dapat menyebar dengan cepat di lingkungan yang padat seperti kapal pesiar. Penyebaran norovirus terutama terjadi melalui kontak langsung dengan individu yang terinfeksi makanan atau minuman yang terkontaminasi dan sentuhan dengan permukaan yang terkontaminasi. Penyebab utama dari norovirus adalah virus norovirus. Dia merupakan spesies dari virus Calypygeneae. Selain itu, penyebab norovirus adalah virus patogen yang juga termasuk dalam kelompok virus Calypygeneae. Selanjutnya ada faktor resiko, yaitu pertama, mudah menyebarkan melalui kontaminasi langsung dan lidah. Norovirus dapat menyebarkan melalui kontaminasi langsung dengan makanan, minuman, dan permukaan yang terkontaminasi. Selain itu, norovirus juga dapat menyebarkan alat benda yang terkontaminasi seperti lingkungan, perawatan rambut, atau perabat. Yang kedua, ada manusia sebagai sumber penularan, yaitu norovirus merupakan virus yang menyebabkan gastroenteritis dan manusia yang terinfeksi menjadi sumber penularan virus tersebut melalui kotoran atau muntahan yang mengandung virus. Indikator tempat California AS, orang 172 penumpang dan anggota awak kapal, waktu Minggu 16 November 2014. Selanjutnya tindakan pengendalian, yaitu pengendalian penyebaran norovirus melibatkan langkah-langkah kebersihan yang ketat, isolasi individu yang terinfeksi, dan edukasi publik mengenai praktik kebersihan pribadi. Norovirus dapat tumbuh di lingkungan yang tidak sehat seperti restoran, rumah sakit, dan kapal pesiar, di mana penyebaran virus dapat terjadi melalui kontaminasi permukaan lingkungan, makanan atau minuman yang terkontaminasi, dan kontak langsung dengan individu yang terinfeksi. Baiklah, itu saja presentasi kami. Jika kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Perkenalkan, jadi Kasman dari kelompok. Saya akan bertanya, apa peran penting kebersihan tangan dalam mencegah penyebaran norovirus? Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 3 akan bertanya, bagaimana penyebaran norovirus di kapal pesiar Crown Princess pada bulan November 2014? Baik, kita dari kelompok 2, yaitu apa gejala norovirus? Terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa virus ini menyebabkan wabah? Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya dari kelompok 7 akan menanyakan bagaimana latar belakang terjadinya penyakit tersebut. Atas kesempatan yang telah diberikan, perkenalkan saya Karin Purwakan dari kelompok 1. Pertanyaan saya, bagaimana dampak norovirus terhadap operasional dan reputasi kapal Crown Princess? Baiklah, kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Dampak norovirus terhadap operasional dan
khusus dalam mencegah penyebaran virus norovirus. Pertama, norovirus dapat menyebabkan melalui kontak langsung dengan partikel virus yang mungkin ada di tangan seseorang yang terinfeksi. Oleh karena itu, yang pertama, cuci tangan dan sabun dan air. Cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air adalah langkah pertama untuk menghindari partikel virus norovirus dari kulit. Yang kedua, durasi cuci tangan. Penting untuk mencuci tangan selama minimal 20 detik khususnya setelah menggunakan toilet. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 7, bagaimana latar belakang terjadinya penyakit tersebut? Norovirus dapat menyebar melalui kontak langsung dengan individu yang terinfeksi. Kontak dengan permukaan yang terkontaminasi oleh norovirus seperti tangan, makanan, atau benda-benda lainnya juga dapat menyebabkan penularan. Sekian dari pertanyaan kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai materi sifilis. Yang pertama, apa itu sifilis? Penyakit raja singa atau sifilis adalah infeksi menular seksual IMS yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini dimulai sebagai luka yang tidak nyeri, biasanya pada alat kelamin, rektum atau mulut. Kondisi ini dapat menyebar dari orang ke orang melalui kontak kulit atau selaput lendir dari luka ini. Faktor penular. Yang pertama, host atau tuan rumah manusia adalah tuan rumah utama penyakit sifilis. Bakteri Treponema pallidum menginfeksi tubuh manusia dan menyebabkan penyakit. Yang kedua, agen penyebar sifilis adalah bakteri Staphylococcus Treponema. Bakteri ini menyebar melalui kontak langsung dengan luka terbuka pada kulit atau selaput lendir. Yang ketiga, environment atau lingkungan. Lingkungan di mana sifilis dapat berkembang, termasuk tempat-tempat di mana kontak seksual terjadi dan bakteri dapat ditularkan. Kebersihan pribadi, akses ke pelayanan kesehatan dan perilaku seksual juga dapat mempengaruhi penyebaran penyakit. Cara penularan hubungan seksual. Penularan utama sifilis terjadi melalui hubungan seksual, baik vaginal, anal atau oral. Dengan seseorang yang terinfeksi kontak dengan luka atau kutil sifilis dapat menyebabkan transmisi dari ibu ke anak. Ibu hamil yang terinfeksi sifilis dapat menularkan penyakit ini pada janinnya selama kehamilan atau persalinan. Kontak langsung dengan luka sifilis. Sifilis dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan luka atau kutil yang terbuka pada orang yang terinfeksi. Selanjutnya ada 6 cara pengendalian penyakit sifilis. Yang pertama yaitu pemeriksaan dan diagnosis yang bersalah. Segera periksa diri ke dokter untuk pemeriksaan dan diagnosis yang tepat. Yang kedua yaitu pengobatan. Sifilis dapat diobati dengan antibiotik seperti penisilin. Penting untuk mengikuti panduan dokter dan menyelesaikan seluruh khusus obat. Yang ketiga yaitu pemeriksaan dan pengobatan pasangan. Penting bagi pasangan seksual diikuti dan diobati jika perlu untuk mencegah penularan COVID-19. Yang keempat yaitu edukasi dan pencegahan. Menyebarkan informasi seputar penularan sifilis, pentingnya pengobatan dini dan praktik seks yang aman dapat membantu mencegah penyebaran penyakit. Yang kelima yaitu praktik seks aman. Menggunakan kondom dengan benar dan konsisten dapat mengurangi risiko penularan sifilis dan menjaga seksual lainnya. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu pemantauan kesehatan seksual. Melakukan pemeriksaan kesehatan seksual secara berkala dapat membantu mendeteksi sifilis atau penyakit menular seksual lainnya secara dini. Bagian terakhir, tindakan pengendalian lebih lanjut. Tindakan pengendalian lebih lanjut dari pemerintah yaitu program eliminasi yang merupakan program untuk menanggulangi penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B pada ibu hamil dan bayi. Itulah diskusi kami dan kami juga Kenalkan, kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok kalian. Menurut kelompok kalian, siapa yang rentan terkena sifilis? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 7 ingin bertanya,
Apakah alat kontrasepsi bisa mencegah penyakit sifilis? Terima kasih. Kami dari kelompok 2 yang bertanya pada kelompok kalian, bagaimana cara mengetahui bahwa kita terkena sifilis? Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, di mana ada pertanyaan kami, bagaimana stigma masyarakat mengenai penyakit sifilis? Apa itu perbedaan antara sifat menerima kasus versus adalah bersalah? Terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa saja tahapan perkembangan sifilis dan gejala yang terkait dengan setiap tahapannya? Baik, kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana stigma masyarakat mengenai penyakit sifilis. Jawabannya, banyak masyarakat seringkali masih menyadar stigma terhadap orang yang mempunyai sifilis. Beberapa pandangan mungkin mencakup ketakutan, kurangnya pemahaman, dan asumsi negatif, trauma karena sifilis dan mengalami dalam seksual. Dan masih ada dari kelompok perilaku masyarakat tersedia hubungan seks tanpa menggunakan kondom sangat berisiko terkena sifilis. Selain itu, terdapat kelompok tertentu yang sering berganti pasangan ketika seks, juga pria yang berhubungan seks dengan sesama jenis. Tahun 2022 sebanyak 5.590.000 hamil positif terkena sifilis. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 1, apa saja tahapan perkembangan sifilis dan gejala yang terkait dengan setiap tahapannya? Jawabannya yaitu ada 3 tahap. Yang pertama tahap gejala muncul saat beberapa gejala pada tempat dengan akibat biasanya pada air kelamin, anus atau mulut. Yang kedua yaitu tahap sekunder. Gejalanya yaitu ruam kulit, demam, pembengkakan, bening, sakit tenggorokan, kelelahan, dan gejala lainnya. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu laktasia atau lanjut. Gejalanya pada tahap ini sifilis dapat mempengaruhi organ-organ dalam tubuh termasuk otak, saraf, mata, jantung, pembuluh darah, hati, tulang, dan sendi. Saya akan menjawab kelompok pertanyaan ini kelompok ini. Apakah kontrasepsi bisa mencegah penyakit sifilis? Jawabannya, penggunaan kontrasepsi tidak sepenuhnya mencegah, tapi hanya mengurangi risiko terinfeksi. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok apa perbedaan antara sifilis primer, sekunder, dan tersier? Yang pertama, perbedaannya adalah 3 tahap utama sifilis primer, sekunder, dan tersier terletak pada karakteristik gejala dan dampak pada tubuh. Yang pertama, sifilis gejala muncul luka terbuka pada titik masuk bakteri Salmonella typhimum. Waktu muncul sekitar 3 minggu setelah terinfeksi. 2. Sifilis sekunder gejala terjadi beberapa minggu hingga beberapa bulan setelah luka muncul. Gejala meliputi ruam kulit yang seringkali kayak warna demam, pembengkakan rendah, bening, sakit tenggorokan, berkembang sifilis dapat mempengaruhi organ dalam tubuh seperti otak, saraf, mata, jantung, pembuluh darah, hati, tulang, dan sendi. Waktu saat ini dapat berkembang bertahun-tahun setelah infeksi awal. Selanjutnya, kelompok 2 bagaimana cara menjawab sifilis? Jawabannya yaitu penyakit sifilis ditandai dengan munculnya luka pada alat
Hindari kontak langsung dengan hewan yang berisiko seperti kelelawar, babi, atau hewan lain yang terinfeksi. Yang kedua, pastikan untuk mencuci tangan dengan sebuah air dan dengan sabun dan air bersih sebelum dan sesudah berinteraksi dengan hewan atau orang yang sakit, terutama yang memiliki gejala infeksi luka. Yang ketiga, pastikan daging hewan dimasak dengan baik dan hindari makan daging yang masih mentah. Yang keempat, hindari mengonsumsi buah yang terkena dan kelelawar. Yang kelima, bagi petugas perkebunan selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD ketika menyembelih atau memotong hewan yang terinfeksi virus Zika. Apa tindakan lebih lanjut yang dapat kita lakukan untuk penyakit Nipah ini? Terima kasih atas kesempatan. Baiklah, kami dari kelompok 6 ingin bertanya bagaimana WHO berkontribusi dalam mencegah penyakit virus Nipah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Cecilia Roti dari kelompok 3. Kami akan bertanya, seberapa besar tingkat kematian kasus penyakit virus Nipah? Oke. Bagaimana penularan virus Nipah dapat terjadi antara manusia dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi? Oke.